Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yatmono, guru SMP Negeri 1 Situbondo. Saya seorang calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1. Oke, langsung aja. Jadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, kemudian tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, kodrat alam. Nah, kodrat alam ini adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Di sini kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada atau tinggal. Nah, ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya kita di depan sebagai guru itu memberikan teladan, memberikan contoh akhlak yang baik, budi pekerti yang baik dengan harapan para siswa kita itu bisa ikut melakukannya, bisa mempraktekannya. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso. Ingmadyo Mangunkarso ini kita itu di tengah sebagai guru bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat. Ketika siswa itu sudah merasa lelah dan sebagainya, kita bisa membangkitkan motivasinya lagi. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Nah, kita di belakang itu juga memberikan dorongan supaya mereka bisa terarah dan memiliki keterampilan sesuai dengan kodrat yang mereka kembangkan. Selanjutnya adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Jadi sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan seringkali yang pertama adalah pembelajaran itu fokus pada guru atau teacher center. Hal ini kurangnya siswa itu lebih berkolaborasi ataupun menyampaikan pendapat mereka, kemudian penyelesaian studi kasus itu juga jarang dilakukan ya. Kemudian yang kedua, saya itu fokus menyelesaikan materi dan KKM ya. Karena banyaknya materi ataupun bab sebelum di kurikulum merdeka, jadi harus kita kejar. Dan juga ada, saya itu terus mengajar yang namanya KKM ya. Karena siswa misalnya belum tuntas ya, itu kita ulangi lagi pelajarannya, kita sampaikan lagi, berikan pembelajaran ulang sampai mereka tuntas. Dan kita harus sadar ya bahwa setiap anak itu ternyata memiliki kemampuan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang ketiga itu saya jarang melibatkan teknologi dalam pembelajaran ya. Jadi ketika saya sedang moodnya bagus, saya memakai teknologi. Tapi kalau dalam keseharian jarang melibatkan teknologi seperti pembelajaran dengan Kahoot ataupun Quizzes. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang pertama adalah pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, dan juga sebagai fasilitator. Kemudian, yang kedua, dari proses pembelajaran ini secara menyeluruh itu kita tidak hanya melihat dari aspek kognitif saja, tapi juga kita melihat pada afektif, kemudian ada spiritual, sosial, dan budaya, dan juga sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum merdeka. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih sering siswa itu untuk berkolaborasi atau kerjasama. Kemudian siswa itu menyampaikan pendapat, berkreasi, dan berpikir kritis sesuai dengan pemikiran di abad 21 ini. Nah, selanjutnya yang keempat adalah setiap siswa itu saya menyadari bahwa tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan juga setiap siswa itu memiliki kelebihan masing-masing. Oke,
Selanjutnya juga setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan word wall, kemudian ada quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, hal-hal yang dapat saya terapkan di kelas diantaranya adalah saya merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan pembelajaran itu terpusat pada siswa atau teacher center. Kemudian yang kedua adalah saya menerapkan pembelajaran abad 21 ini tentang berpikir kritis, ada kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menerapkan sistem Among ya, menuntun ya. Jadi perlu digarisbawahi menuntun ya, bukan kita sebagai guru itu selalu menuntut mereka untuk ya harus sesuai dengan KKM dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kita di abad 21 ini perkembangan teknologi sudah sangat berkembang ya. Jadi di pembelajaran di kelas, saya harus sering menerapkan pembelajaran dengan teknologi. Oke, demikian pemaparan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.